Saya kecil kan memang dasarnya kan Katolik. Untuk biar bisa memahami Islam tuh memang perlu perjuangan juga saya kemarin tuh. Saya sarjana Fisipol, ESOS, ya Untan, Universitas Tanjung Pura. Lebih memahami Islam, saya ikut TPA anak-anak. Waktu saya masih di agama Katolik dengan di Islam tuh jauh beda. Cuman saya berharap orang tua saya ikut Islam tapi dia masih Kristen sampai sekarang. Ustadz, katanya kita kalau mendoakan orang tua yang Kristen, doanya tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kami sedang berada di Kabupaten Sintang, yang mana saat ini kami sedang melakukan perjalanan pendistribusian Al-Quran, dan juga kami mewawancarai beberapa mu'alaf di pedalaman Sintang, termasuk binaannya Ustadz Muhammad Yamin dan rekan-rekannya Ustadz Muhammad Yamin. Nah, kebetulan kami lagi di sebuah daerah nih. Nah, kami bertemu dengan seorang mu'alaf. Nah, kita sapa saja langsung. Assalamualaikum, Bu Karina. Ibu Katarina. Ibu Katarina. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Katarina? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Mungkin boleh diperkenalkan, Bu, namanya, aktivitasnya? Nama saya Ibu Katarina. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Agama sebelumnya? Agama sebelumnya tuh agama Katolik. 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 Masuk Islamnya udah berapa lama, Bu? Tahun 91, berarti udah hampir 30 tahun kah? Hampir 30 tahun lebih 30 ya berarti. tahun lebih. 91. Masya Allah ya. Ibu, kenapa sih Bu pengen milih agama Islam, Bu? Mungkin hidayah juga ya dari Hidayah ya, Allah Masya ya. Allah. Kemarin tuh pas taman SD, berangkat lanjut sekolah, ikut paman. Paman saya Islam. Jadi secara otomatis paman ngajak saya masuk Islam. Jadi saya ikut masuk Islam. Itu pas usia berapa tuh? Usia 12 tahun. 12 tahun. Iya. Masya Allah. Berarti baru mau masuk kelas 1 SMP berarti? Kelas 1 SMP. Masya Allah. Itu dorongan apa, Bu, yang bikin Ibu masuk Islam? Salah satu motivasinya kemarin tuh biar bisa sekolah, lanjut sekolah ke lebih yang jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Karena di desa Morpa ini dulu belum ada SMP, SMA. Oke. Nah, jadi mau tak mau lanjut ke kota. Dan paman di kota ya? Ya di kota, dan dia Islam. Nah, jadi secara otomatis saya pun ikut Islam. Masya Allah. Berarti ketika Ibu diajak paman untuk masuk Islam ini kan berarti kan salah satu alasan yang kuatnya adalah bisa melanjutkan pendidikan itu tadi ya? Iya, bisa. Biar bisa lanjut sekolah lah ke lebih yang ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya, kalau boleh tahu lulusan terakhir, Bu? Saya lulusan pendidikan. Pendidikan terakhir. Saya sarjana Fisipol, Fisipol. ESOS, Masya ya Allah. Untan, Universitas Tanjung Pura. Tahun 2002 Tahun saya 2002. selesai kuliahnya jadi sarjananya. Berarti senior Fisipol. Ya, angkatan 97 saya. Angkatan 97. Ya. Masya Allah, luar biasa. Dalam perjalanan memilih Islam tuh panjang nggak sih, Bu, yang Ibu hadapi? Panjang sih enggak juga. Tapi ada juga kesulitan karena kan saya kecil kan memang dasarnya kan Katolik. Untuk biar bisa memahami Islam tuh memang perlu perjuangan juga saya kemarin tuh. Nah, kebetulan paman tuh memang ngerti juga. Saya dididik gitu kan Islam. Secara itu si garis besar belum yang mendalam benar gitu. Tapi ketika saya udah menyelesaikan pendidikan saya sampai sarjana, ketemu dengan suami, itu yang saya lebih mendalami lagi soal agama. Berarti setelah menikah itu justru setelah lebih menikah mendalami agama ya? Iya. Dalam perjalanan Ibu belajar itu apa aja sih, Bu, yang Ibu hadapi, yang Ibu rasakan waktu itu? Yang saya hadapi itu
Ya salah satunya tuh untuk biar bisa lebih memahami Islam, saya ikut TPA anak-anak di masjid. Ikut TPA anak-anak, Bu? Iya, anak-anak yang tingkatan sekolah dasar kan. Mmm, Saya sendiri orang tuanya, mmm, tapi saya ya ndak malu sih, saya santai mmm, gitu, rileks aja saya, ndak ada malu, ndak Masya ada Allah. apa gitu saya. Tetap semangat belajar Tetap ya, Bu? semangat. Saya ingat uang ada kartunya kan, Mmm, ngaji dari halaman sekian sampai sekian, mmm, bayar angsuran per bulannya 15.000, mmm, gitu. Jadi alhamdulillah saya hatam Masya Allah. ngajinya. Alhamdulillah, Ya, luar biasa ya. ya guru saya ingat tuh orang Sambas dia, ibu Mmm, gurunya, ibu guru TPA-nya. Guru TPA ya? Iya, Masya Allah. Ber ber iya, 3 bulan saya hatam. 3 bulan, Bu, Iya, baru belajar ngaji iya, waktu itu? saya udah Masya Allah. dasarnya sudah paham, Oke. cuman untuk melancarkan ya saya tuh, Mmm, mmm, dasarnya saya udah ngerti gitu, Bang. mmm. Saya menarik nih, Bu. Apa sih, Bu, yang dorongan Ibu paling kuat gitu tuh? Kenapa harus Islam gitu? Ih, Dan kenapa Ibu pengen tetap taat gitu dalam hal nggak itu ada tuh? juga mikir sih harus Mmm, Islam itu mhm, ngalir kayak air ngalir gitu mmm, kan. Karena kan saya waktu masuk Islam kan umurnya baru 12 oke, tahun, 12 13 tahun. tahun. Nah, jadi belajar pun kayak ngalir aja, nggak ada yang harus begini begitu gitu kan. Mmm, Tapi saya dalam perjalanan mendalami Islam tuh ada perbandingan lah buat diri mmm, saya sendiri bahwa saya tuh memang yakin dengan Allah, mmm, yakin dengan Islam tuh saya bisa membandingkan mmm, waktu saya masih di agama Katolik dengan di Islam tuh jauh beda. mmm, Jauh beda kan. Eee, itu kalau masalah ibadah aja kan, kalau di Katolik sholatnya, sembahyangnya seminggu sekali, mhm, sedangkan di Islam 1 hari 5 kali. mmm, Kalau di Katolik, kalau mau sholat ndak perlu ngambil air wudu. mmm, Kalau di Islam kita harus ngambil air wudu. Jadi saya berkesimpulan Islam memang yang benar-benar bersih, suci lah gitu. mmm, Itu salah satu sebabnya saya Memilih Islam. mungkin, itu. Tapi ada sebab lain nggak, Bu, selain itu Ibu memilih Islam? Enggak sih, karena Mmm, mungkin itu benar-benar hidayah buat saya mhm, bersyukur kepada Allah gitu kan, mmm, bisa masuk Islam. Itu gimana, Bu, rasanya waktu Ibu dapat hidayah itu gimana? Enggak gimana-gimana juga sih, belakangan udah umur Mmm, 48 sekarang baru mmm, benar-benar berterima kasih dengan Allah gitu kan, mmm, bahwa bisa masuk Islam gitu, mmm, Bang. Cuman saya berharap orang tua saya ikut Islam tapi ya masih Kristen sampai sekarang. Udah pernah diajak ya, Bu, ya? Udah, Respon orang tua gimana waktu, Bu? masih belum ada hidayah. Insyaallah, insyaallah. Teman-teman, kita doakannya semoga orang tua dari Bu Katarina Allah berikan hidayah dan Amin, bisa berkumpul sama-sama amin. di surganya Allah Ya, nanti. makasih, amin. Waktu tahu Ibu masuk Islam, orang tua gimana? Orang tua saya alhamdulillah ndak pernah ngelarang. Mmm, Karena gini, bapak saya mmm, anak tunggal, mamanya Islam, mmm, Melayu di Kebung. mmm, Kakek saya asalnya Merpa, mmm, bercerai, mmm, bapak saya ikut kakek saya balik ke sini, pulang lagi ke Kristen. mmm, Nenek saya tetap Islam. mmm, Jadi memang dasarnya memang udah ada Islam juga sih. mmm, Cuman takdirlah yang kalau mengaturnya kayak gitu kan, bapak saya bukan Islam, kembali ikut bapaknya ke Katolik kan. Kalau asal nenek saya memang Islam. mmm, kalau adik-beradik ada berapa, Bu? Adik-beradik saya 7, Mmm, 3 Islam, oh, Masya Allah, 3 Islam, 3 Islam, 1 cowok, adik 1 cewek lagi. mmm, Ustaz tahulah, Pak Ustaz Rizwan tahu. mmm, 3, 3 ya, yang udah masuk 3, Islam ya? iya. Insyaallah. Yang lain masih Tapi Katolik. orang tua ketika Ibu masuk Islam kemarin Enggak nggak keberatan. nggak keberatan? Karena memang lingkungan Islam tuh karena keluarga pun udah ada lingkungan keluar Islam kan, karena bapak saya sendiri mamanya kan Islam. Mmm, Nah, tapi ketika masuk Islam waktu itu, Bu, ada nggak sih apa namanya,
cemoohan dari keluarga besar gitu? Oh, enggak ada sih yang saya tahu, Mmm, sekeluarga semua mendukung, oke. enggak ada. Tapi sedih nggak gitu, Bu, ketika meninggalkan agama lamanya? Enggak enggak sedih saya. Yang saya sedihkan tuh itulah ketika saya enggak sampai sekarang masih belum bisa membawa orang tua saya ke Islam. Ibu saya udah meninggal dalam kondisi Mmm, belum Islam, bapak saya sekarang pun masih Kristen. Nah, saya aja responnya? jawaban dia bilang, "Ndak bisa karena ibu saya dulu Kristen, nanti Mhm. kalau meninggal dia bilang ndak ketemu nanti di sana." Mmm, Gitu. Jadi saya susah juga sih maksa. mmm, Kalau itu kan masalah hidayah kan, mhm, itu yang paling saya anukan sih, yang paling saya gimana ya, mmm, saya pikirlah gimana gitu kan. mmm, Kan biasa pengajian di masjid dengan Ustadz Ridwan. Saya pernah nanya Ustadz Ridwan, mmm, "Ustadz, katanya kita kalau mendoakan orang tua yang Kristen, doanya ndak sampai." Ustadz jawab saya bilang gini, "Sebagai anak kita punya kewajiban, Bu, mendoakan orang tua. Masalah diterima ndak terima itu urusan Allah." Ustadz bilang kayak gitu. Jadi saya setiap habis sholat subuh saya tetap mendoakan orang tua saya. luar biasa. Eee, Perasaan Ibu sebelum masuk Islam sama setelah masuk Islam seperti apa, Bu? Jauh beda, Nah, jauh gimana? beda. Apa yang jauh bedanya itu? Terutama dalam menyembah kepada Allah lah itu kan. Oke, Nah, kalau di kalau Kristen sebelumnya? kalau di Kristen tuh kayaknya ya ndak terlalu dekat lah kita dengan Mmm, Tuhan kan karena sembahyang seminggu sekali. mhm, Itu pun belum tentu juga kita sembahyang kan. mmm, Kalau Islam kan memang setiap hari 5 waktu. walaupun kita ndak memenuhi 5 waktu, tapi dalam satu hari adalah kita ngadap Allah gitu kan. Mmm, Jauh bedalah. Itulah saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya bisa bisa masuk Islam diberi Allah hidayah gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya, Bu, kan saya dengar juga cerita Ibu dari Ustadz Ridwan bahwasanya, Ibu tuh termasuk, mualaf yang menjaga sholatnya, Insyaallah mudah-mudahan, kan amin. biasanya banyak nih Bu, mualaf-mualaf itu kan yang, yang ketika udah masuk Islam, apalagi karena pernikahan, Ya, ya dia lupa akan sholatnya, akan kewajiban-kewajiban yang iya. lainnya. Apa sih Bu alasan Ibu paling kuat gitu? Menjaga sholat Ibu, menjaga ibadah-ibadah yang lain? Keyakinan kita dengan Allah aja. Saya karena gini, saya merasa hidup saya ini benar-benar beruntung. Mmm, Jadi saya perlu bersyukur dengan Allah gitu, apapun yang terjadi. Makin saya mendapat kebahagiaan tuh saya tuh rasanya memang harus bersyukur dengan Allah gitu. mmm. Itu aja sih ndak yang gimana-gimana. Insyaallah. Nah, kalau untuk yang kejadian-kejadian yang aneh-aneh atau anu tuh saya ndak ngalami sih. Mmm, Nah, cuma rasa syukur saya aja ke Allah gitu aja. berarti luar biasa ya, Iya. gimana Ibu menjaga sholat 5 waktu itu dan sebagai mualaf nih kan apalagi Ibu tadi ngatamkan Quran selama 3 bulan ya, itu kan Iya, biasanya dengan guru TPA. biasanya kan orang kalau baru belajar ngaji kayaknya lama ya kan Iya. ngatamkannya. Tapi saya waktu ngaji Alif Bata tuh, Mmm, saya ndak putus asa sih, saya banyak mmm, guru ndak cuma satu. mmm, Gitu. Saya di mana saya di situ saya di itu tinggal mhm, saya ada guru. mmm, Kadang saya pergi ngaji ke tempat guru gitu kan. Ah, mmm, yang terakhir tuh, memang saya TPA lah ikut anak-anak mmm, tuh. Jadi saya memang ndak putus asa untuk ngaji terus ngaji terus ngaji terus gitu, Pak. Masalah ya betul Allah. ndak tuh saya pikir itu ndak ada urusan, yang penting saya ngaji gitu. Oh, yang penting tetap belajar ya Bu. Iya, Apa sih yang paling yang bikin Ibu tuh semangat belajar Bu? gimana ya, itulah tadi saya bilang rasa syukur aja, saya pengen Mmm. saya bersyukur dengan Allah aja gitu, ndak ada yang lain. Karena udah diberikan hidayah itu tadi. Iya iya. Saya memang mau bersyukur aja gitu, ndak ada yang gimana-gimana. Hati ini memang kepengen bersyukur aja, Mmm, ndak ada karena apa-apa atau apa, pokoknya ya kita disuruh sholat, ya sholat,
suruh ngaji ya ngaji gitu kan. Mmm, Nggak ada yang neko-neko juga sih, biasa-biasa juga. Masyaallah luar biasa. Heeh. Berarti hari ini kalau orang tua masih ada semua, Bu? Ibu udah meninggal, Bapak bapak masih masih. ada? Masih ada? Iya, Yuk, bapak saya pun tinggal mmm. dengan adik saya yang Islam yang bungsu Oh, masyaallah, laki-laki. berarti Bapak tinggal dengan adik yang Islam. Ya, cuman itulah Allah belum ngasih hidayah, belum Mmm, mau dia masuk mmm, Islam. mmm. Nah, Bu, kalau dikasih kesempatan nih untuk menyampaikan, mungkin ada pesan yang pengen Ibu nyampaikan ke Bapak, cuman ndak nyaman, ndak enak, atau ada pesan dari lubuk hati yang Ibu paling dalam, mungkin suatu hari Bapak Ibu akan nonton video ini kan, oh, apa yang pengen Ibu sampaikan dan doa harapan terbaik apa yang pengen Ibu berikan? ya saya sebagai anak sebenarnya kepengen orang tua saya itu satu akidah dengan saya. Karena saya tahulah, saya ndak membandingkan agama kita dengan yang lain, tapi saya udah merasakan lah ya, memang Islam lah yang paling bagus, agama yang paling benar gitu kan. Saya berharap orang tua saya tuh bisa masuk Islam lah, semoga ada hidayah lah. Bisa ngikut saya masuk Amin. Islam dengan adik-adik saya juga kan ada dua, saya tiga beradik kan. Nah, mudah-mudahan Allah ngasih hidayah ke bapak saya, jadi dia bisa masuk Islam juga lah seperti saya dengan adik saya yang bertiga. Amin. Oh. Oh ya Bu, dan juga ini kan video ini mungkin akan ditonton sama teman-teman, di luar sana nih, dan mungkin teman-teman di sana ada juga yang pengen belajar Islam atau baru belajar Islam, yang pengen nyari tahu tuh gimana sih kebenaran kebenaran Islam melalui podcast-podcast Mulaf yang udah ada. Ada nggak yang pengen Ibu sampaikan ke saudara-saudara kita di luar sana, terkait apa namanya, motivasi untuk belajar itu? Oh, iya karena gini, kita kan kalau mualaf tuh kan beda Hmm, dengan yang dari lahir udah Islam kan, tetap beda. hmm, Jadi memang kita harus ada motivasi juga sih. Sebenarnya motivasi itu ndak dari orang lain, dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Saya berharap kawan-kawan yang lain yang mualaf, semoga itu apa, usaha niatnya tuh tetap terus mau mempelajari Islam, tanpa harus bosan, tanpa harus lelah gitu kan. Karena apa, Islam ini memang banyak beri kebaikan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Nah, nggak ada ruginya kita mempelajari Islam tuh. Saya berharap mudah-mudahan kawan-kawan pun jangan malas untuk belajar, ngaji terutama. hmm. Ngikut-ngikut pengajian. Saya berharap begitu sih, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai meninggal tuh tetap dalam Islam, iman Islam lah gitu. Jangan, kalau bisa jangan kembali lagi ke agama yang asal lah gitu kan. Tetap di Islam terus lah. Dan saya pun berharap semoga aja di Desa Merpa nih ada yang orang asal sini ini mau masuk Islam juga gitu, Mbak. Saya berharap gitu, mudah-mudahan mereka di sini bisa dapat hidayah, mmm, kayak kita-kita yang udah jadi mualaf nih kan insyaallah. Insyaallah. Berat nggak sih Bu jadi mualaf di awal-awal? Kalau buat saya insyaallah ndak berat karena lingkungan saya memang dukung, keluarga saya yang Mhm, dukung. Ah, Kebetulan udah berkeluarga pun, keluarga pun menduk sangat-sangat mendukung. Jadi kalau buat saya ndak ada halangan sih, yang halangan tuh di diri saya malahan. mmm, Tantangannya apakah saya nih mau terus berusaha atau ndak? mmm, Gitu selama ini saya alami. Tapi alhamdulillah saya usaha tetap sampai sekarang. Tanya Pak Ustadz Ridwan, saya tetap lagi kadang ngaji gitu, biarpun udah tua tetap ngaji. oh, Saya pikir biarpun kita udah tua tetap harus cari tetap ilmu lah, semangat ya. tetap semangat, ndak malu dengan yang muda-muda itu. Masyaallah. Usia sekarang berapa Bu? 48, 48, udah masyaallah. menjelang 50. Tapi masih semangatnya masih macam anak muda ya? Alhamdulillah, itulah, Mmm, alhamdulillah. eee,
Baik pemirsa Wakaf TV sekalian, Insya Allah luar biasa sekali kisah dari Bu Katarina tadi ini yang memutuskan masuk Islam dari usia 12 tahun. Nah, ternyata tidak mudah perjalanan masuk Islam itu kan, harus juga kita diimbangi dengan semangat belajar dan luar biasa beliau bisa menjaga keistiqomahan dalam ibadahnya itu. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita mungkin yang sudah mualaf kemarin, tapi masih, apa namanya, masih belum bisa menjaga ibadah-ibadahnya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang lain tetap istiqomah. Dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Wakaf TV yang insya Allah kita akan menghadirkan konten-konten mu'alaf, konten-konten yang jauh lebih menarik dan inovatif di masa yang akan datang dari Sintang, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir,
dan luasnya kurang lebih 4 hektar. Dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.